Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari perenungan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Mari sebelum itu saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang saat ini akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hanya firman yang Kau sampaikan saja yang keluar dari mulut hamba. Dan berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman ini. Biarlah hati mereka terbuka dan mau menerima firman sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tanda mengenal Allah yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak yang mengaku mengagumi ayahnya. Suatu ketika sang ayah yang hendak pergi berpesan kepada anaknya untuk tidak membuka tudung saji yang ia letakkan di atas meja. Sang anak mengangguk setuju. Namun ketika sang ayah pergi, tidak berapa lama kemudian, ia sangat penasaran dengan tudung saji yang ayahnya larang untuk dia buka tersebut. Dia terus menatap tudung saji itu dan mendekati meja, lalu menarik tudung itu dengan sekuat tenaga agar ia bisa melihat apa sebenarnya di dalam tudung saji itu. Tiba-tiba sang anak menangis dengan sekencang-kencangnya oleh karena sesuatu menimpa kakinya yang jatuh dari atas tudung saji tersebut. Sesuatu yang jatuh itu adalah batu yang memang sengaja ditaruh oleh sang ayah di atas tudung saji agar tidak dibuka oleh kucing. Sebab di dalam tudung itu ada ayam goreng kesukaan sang anak untuk dimakan nanti siang. Batu yang jatuh itu membuat sang anak terus menangis lantaran memang sang ayah sedang pergi sehingga tidak ada yang dapat menolongnya. Sang anak kemudian mulai berpikir, mungkin ayah sengaja meletakkan batu itu supaya ayah senang ini terjadi kepadaku. Sang anak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh sang ayah sebelum ayahnya itu pergi. Sebenarnya karena anak itu tidak taat, dia belum mengenal karakter ayahnya yang sebenarnya. Bukan karena ayahnya menyembunyikan sesuatu yang berharga darinya atau ingin membuat dia celaka, tetapi ada maksud baik yang sang ayah itu sedang ajarkan dan juga akan berikan kepada anaknya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai seorang anak yang mengaku mengagumi Bapa kita. Namun ketika ia memberikan perintah melalui firman-Nya, bahkan tidak jarang kita melanggar perintahnya itu. Ketika sesuatu buruk terjadi menimpa kita, bisa saja muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita, bahwa Bapa itu jahat. Ia tidak memahami posisi kita. Ia tidak membiarkan kita mengetahui apa yang menjadi kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara, demikian juga sebenarnya hal yang sama dialami oleh jemaat di suatu tempat yang mana mereka mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Pergumulan yang terjadi yakni jemaat di tempat itu sedang menghadapi ajaran sesat. Orang-orang yang menyebarkan ajaran sesat itu
mengaku bahwa mereka mengenal Allah, namun tidak dengan respons yang tepat ketika dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berlaku menyimpang dari perintah Allah, yakni dengan tidak percaya pada Kristus. Ini tentu membuat mereka tidak mau melakukan apa yang Kristus perintahkan. Maka akhirnya Rasul Yohanes, salah satu dari murid Tuhan Yesus, menuliskan surat nasihat kepada orang-orang percaya di sana, jemaat di sana, agar mereka bisa tahu dan sadar siapa sebenarnya orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan ini, namun tidak melakukan perintahnya. Rasul Yohanes membuka suratnya di ayat ketiga dengan mengatakan, dan dengan ini kita tahu. Ada 4 hal yang merujuk kepada hal yang kita tahu. Yang pertama, bahwa kita telah mengenalnya. Jika perintah-perintahnya kita pelihara, kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa pengenalan akan Allah itu harus dibuktikan dengan respons nyata, yaitu memelihara atau melakukan perintah-perintahnya. Arti kedua ialah pengenalan itu bukanlah sesuatu yang hanya dikatakan sebagai pengetahuan belaka, sehingga tidak ada respons ketika kita sudah tahu atau mengenal tentang Allah. Tetapi pengenalan di sini berarti hubungan atau relasi yang terbangun di dalamnya ketika kita mulai mengenal Allah dan melakukan perintahnya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu yang pertama bahwa kita telah mengenalnya, maka yang kedua ialah yang berkata bahwa mengenalnya tetapi perintah-perintahnya tidak dipelihara. Ia adalah seorang pendusta, pembohong, dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, orang tidak dapat melakukan perintah-perintahnya. Di sini tentu merujuk kepada Bapa. Jikalau orang tidak mengenal Bapa. Pengenalan itulah yang membuat kita mampu berespons untuk melakukan perintahnya. Lalu apa sebenarnya perintah-perintahnya itu? Kalau kita baca di ayat setelahnya, yaitu di ayat 7 dan 8, dikatakan bahwa perintah-perintah itu adalah perintah lama dan perintah baru. Yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini bukanlah hal yang berbeda. Perintah lama dan perintah baru ini mempunyai satu inti yang sama, yaitu sebenarnya kasih. Perintah lama merujuk kepada 10 hukum Taurat Allah yang ketika diterjemahkan dalam perjanjian baru atau kepada bahasa kita, masa kini menjadi 2 perintah yang nampaknya baru, tapi sebenarnya adalah berasal dari perintah yang lama tersebut, yakni kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama. Jika orang mengaku mengenal Allah Bapa, tetapi tidak melakukan perintah itu, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, maka dia berdusta. Bapak Ibu Saudara, jadi kita telah tahu 2 dari 4 poin hal yang disebutkan Yohanes di pasalnya, di ayatnya yang ketiga. Kita tahu yang pertama, mengenalnya ketika memelihara perintah-perintahnya. Dan yang kedua, mengenalnya tetapi tidak dapat memelihara perintah-perintahnya adalah pendusta. Kemudian yang ketiga ialah yang memelihara perkataannya, sesungguhnya kasih dari Allah telah disempurnakan di dalam dia. Ini ada di ayatnya yang kelima dan keenam. Dikatakan kasih dari Allah, bukan kasih kepada Allah, karena ini mau mengartikan bahwa manusia punya keterbatasan dalam memberikan kasih kepada Allah. Karena itu, Allah
yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih dari Allah yang diberikan kepada orang yang memelihara perkataannya telah disempurnakan. Artinya telah dilengkapi, telah dipenuhi oleh Allah Bapa yang memberikan Yesus Kristus sebagai penyempurna kasih itu. Karena kasih dari Allah ini telah sempurna, lengkap di dalam Dia, orang-orang yang memelihara perkataannya atau perintahnya, maka ia akan tinggal di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna tidak bisa kita dapatkan selain tinggal di dalam Allah itu sendiri. Poin keempat adalah bahwa yang berkata tinggal di dalam Bapa, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, tinggal di sini tidak dapat disamakan seperti kita tinggal di dalam rumah atau berada di dalam rumah. Tinggal di dalam Bapa di sini berarti kita melekat kuat pada Allah dengan percaya dan melakukan perintahnya. Sama seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat ke-5, bahwa ranting anggur itu melekat atau lengket pada pokok anggurnya, sehingga ia mendapatkan hidup. Demikianlah kita tinggal di dalam Kristus. Kita melekat, kita menempel pada pokoknya, yaitu Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika teman-teman pemuda di sini mungkin mengidolakan seorang artis atau grup band tertentu, teman-teman pemuda pasti senang bila teman-teman dapat hidup sama seperti dia hidup. Mungkin dari cara dia berpakaian, dari cara dia berbicara, cara dia berjalan, atau bahkan cara dia berfoto. Nah, untuk hidup sama seperti dia hidup, tentu teman-teman pemuda pasti harus tahu apa yang dia sukai, bahkan mungkin apa yang tidak dia sukai, atau lebih dari itu, apa kebiasaannya sehari-hari. Demikianlah yang tinggal di dalam Bapa, orang-orang percaya itu yang memelihara perintah-perintahnya, harus tahu bahwa ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apa hidup sama seperti Yesus hidup? Yaitu hidup yang bergantung penuh pada Bapa. Bagaimana kita bergantung penuh kepada Bapa? Kembali lagi bahwa jika kita dapat memelihara, menjaga, melakukan perintah-perintahnya, itulah yang dikatakan sebagai hidup sama seperti Kristus hidup. Hanya dengan cara inilah kita bisa hidup seperti Dia. Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini adalah tanda bahwa kita mengenal Allah. Yang pertama, jika kita memelihara perintah-perintahnya. Yang kedua, yang mengenalnya tetapi tidak melakukan perintah-perintahnya adalah seorang pendusta. Yang ketiga, yang memelihara perintah-perintahnya, kasih dari Allah akan disempurnakan di dalam hidupnya, sehingga ia mampu tinggal di dalam Allah. Dan yang terakhir, yang tinggal di dalam Allah wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, inti dari firman Tuhan ini adalah kita mengenal Allah, kita sudah tahu tentang Allah, dan maka respons kita adalah menuruti perintahnya, melakukan perintahnya. Perintah Allah itu sudah jelas dinyatakan sejak ia membuat perjanjian dengan bangsa Israel melalui ke-10 perintah Allah. Dan saat ini kita tahu bahwa ke-10 perintah Allah itu menjadi perintah yang baru, yakni tentang kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi kalau kita mengatakan mengenal Allah, atau ada orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi dalam hidupnya tidak menunjukkan bukti melakukan perintah itu, yaitu kasih itu, maka ia tidak dapat dikatakan sudah mengenal Allah. Pengenalan akan Allah hanya sebatas pengetahuan kognitif,
belaka. Belum ada relasi yang kuat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saat ini sudah sampai manakah kita mengenal Allah? Mari kita merenungkan ini dan memohon Roh Kudus untuk memampukan kita dapat berespons secara tepat terhadap pengenalan kita akan Allah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami untuk dalam pengenalan terhadap Engkau ini, kami juga dimampukan untuk melakukan, menjaga dan memelihara perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.